Saudara-saudari pendengar Komsos yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Perayaan ini tidak sekedar mengingat bangunan fisik dari batu dan marmer yang indah, megah dan kokoh, tetapi mengingatkan kita semua bahwa kita sendirilah bait Allah yang hidup. Terdapat 3 poin yang dapat kita refleksikan bersama. Pertama, air kehidupan yang mengalir dari bait Allah. Dalam bacaan pertama, Nabi Yehezkiel melihat air mengalir keluar dari bait Allah. Air itu memberi kehidupan kemanapun ia mengalir. Air ini adalah lambang rahmat Allah yang menghidupkan. Ketika kita membuka hati dan membiarkan rahmat Tuhan mengalir dalam diri kita, hidup kita pun berubah, layaknya tanah dari kering menjadi subur, dari mati menjadi hidup. Sebagai frater, saya pernah mengalami saat-saat ketika doa terasa kering, studi terasa berat, dan pelayanan seakan tidak menghasilkan buah. Tapi justru di saat seperti itu, ketika saya kembali ke hadapan Tuhan dan membuka diri dalam keheningan doa, saya merasakan air hidup itu damai yang menyejukkan dan semangat baru yang mengalir dari dalam. Saya sadar, Tuhan sedang memperbarui bait-Nya di dalam diri saya. Kedua, kita adalah bangunan Allah. Santo Paulus mengingatkan kita, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kamu adalah bait Allah, dan roh Allah diam di dalam kamu. Betapa luar biasa. Paulus tidak berbicara tentang gedung gereja, tetapi tentang hidup kita sendiri. Tuhan tidak hanya tinggal di tabernakel atau di altar, tetapi di dalam hati setiap orang yang percaya. Namun, Paulus juga memberi peringatan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Artinya, kita harus menjaga kesucian hati, pikiran dan perbuatan kita. Jangan biarkan kemarahan, iri hati, kebohongan atau kesombongan merusak bait Tuhan dalam diri kita. Saya teringat ketika kami para frater sedang membersihkan gereja seminari Santo Petrus. Ada teman yang berkata sambil bercanda, rasanya capek, tapi senang juga karena kita membersihkan rumah Tuhan. Saya lalu berpikir, kalau kita begitu semangat membersihkan kapel dari debu dan sarang laba-laba, seharusnya kita juga rajin membersihkan hati dari dosa dan egoisme. Gereja bisa kita sapu dengan sapu lidi, tetapi hati hanya bisa dibersihkan dengan tobat dan kasih. Ketiga, Yesus membersihkan bait Allah. Dalam Injil, Yesus marah melihat orang menjadi bait Allah sebagai pasar. Ia menumpahkan uang dan mengusir para pedagang sambil berkata, "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat perjualan." Tindakan Yesus tersebut bukan sekadar soal pasar di bait Allah, tapi tanda bahwa Tuhan ingin membersihkan hati manusia dari keserakahan dan kepalsuan. Yesus berbicara tentang bait Allah yang sejati, yaitu tubuhnya sendiri. Dan karena kita bersatu dengan Kristus, kita pun menjadi bait Allah yang hidup. Sebagai seorang frater, kadang saya merasa Yesus juga datang membersihkan hati saya dengan cara yang tidak selalu nyaman. Misalnya, ketika ditegur pembimbing atau teman. Saat itu rasanya tidak enak. Tapi belakangan saya sadar, Tuhan sedang membersihkan bait-Nya dalam diri saya, supaya saya lebih murni dan layak menjadi tempat kehadiran-Nya. Selamat hari Minggu, Yesus memberkati.